Ratusan warga rela antri berdesakan demi membeli beras murah di halaman kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Bahkan sejumlah lansia dan balita nyaris pingsan saat ikut berdesak-desakan dalam antrian tersebut. Dalam hitungan jam, beras bulog yang dijual seharga Rp53.000 per 5 kg ini ludes terjual. Sejumlah warga tidak kebagian pun merasa kecewa. Persiapannya nggak ada. Persiapannya harusnya mah pakai kertas kecil gitu ya, dinomerin. Ini mah nggak ada persiapan apa-apa. Jadi tadi juga pas ngantri mau absen gitu ya, orang udah pada ribut pada dorong-dorongan. Kondisi beras di pasaran yang kini mencapai hingga Rp18.000 per kilogram dinilai warga sangat memberatkan. Warga pun berharap pemerintah dapat mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga beras di pasaran terlebih jelang bulan Ramadan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi DKI Jakarta menerima aduan terkait proses pencoblosan di TPS di sejumlah wilayah Jakarta tak ramah terhadap disabilitas. Aduan itu mulai dari tidak adanya template alat bantu braille. Tidak ada kalau istilah sekarang trennya politis. Ditemui di RPTRA Mustika Kramat Jati, Jakarta. Dalam kegiatan membahas pelaksanaan pemilu 2024 lalu, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia DPD DKI Jakarta mendapat 58 aduan terkait pelaksanaan pemilu 2024, yakni TPS yang tidak ramah terhadap disabilitas. 58 aduan tersebut terbagi dari 17 aduan wilayah Jakarta Timur, 10 aduan dari Jakarta Selatan, 5 aduan dari Jakarta Pusat, 11 aduan dari Jakarta Utara, dan 15 aduan dari wilayah Jakarta Barat. Mayoritas aduan yang diterima yakni tidak adanya template atau alat bantu braille untuk membantu tunanetra mencoblos di TPS. Tak hanya itu, aduan lainnya yakni banyaknya tunanetra yang dilarang oleh KPPS untuk membawa pendamping orang terdekat seperti keluarga ke bilik suara. Template itu kan bentuknya lebar, tapi ternyata dilipat sama mereka, akhirnya tulisannya jadi rusak. Nah, akhirnya ketika ada di TPS, itu ada pun, itu kualitas bacaannya sudah terhapus. Karena tertindih-tindih, karena dia tidak tahu cara menaruh tulisan braille. Aduan tersebut masih sementara dan pihaknya akan kembali menerima aduan lainnya. Mereka berharap agar penyelenggara pemilu selanjutnya dapat diperbaiki. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Bandung meninggal dunia. Sama halnya dengan petugas KPPS lansia di Sidoarjo, Jawa Timur yang diduga meninggal akibat kelelahan. Suasana duka masih menyelimuti kediaman salah satu petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kecamatan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Petugas meninggal dunia pada Selasa petang, setelah sebelumnya dibawa ke rumah sakit akibat sesak nafas. Di kota Bandung sendiri tercatat ada 2 petugas KPPS dan 1 anggota Linmas yang meninggal dunia setelah melaksanakan tugas. Terasa sesak lah habis pemilu itu. Berapa lama Pak? Dari semenjak pemilu paling 3 harian, 4 harian lah. Itu gimana, kecapean tuh gimana Pak? Ya kayaknya mah kecapean. Karena dia langsung ya begadang lah gitu ya. Apalagi dia kan sambil kerja, bangun pagi jam 3. Langsung ke TPS ininya. Pria lanjut usia yang tercatat sebagai petugas panitia pemungutan suara KPPS di sekitar tempat tinggalnya di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu pagi juga meninggal dunia. Meski belum diketahui kepastian penyebab kematian korban, namun diduga kuat korban meninggal akibat kecapean setelah sibuk mengikuti proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. Sebelum meninggal, korban sempat mengeluh kurang enak badan dan muntah-muntah. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebagai bentuk penghargaan, pihak KPUD Sidoarjo memberikan santunan kepada pihak keluarga korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda lanjutan kali ini mendengarkan jawaban atas respons termohon di hadapan majelis tunggal.
Sidang pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda lanjutan kali ini mendengarkan replik atau jawaban atas respon termohon di hadapan Majelis Hakim Tunggal. Tim kuasa hukum Aiman Wicaksono menegaskan pihaknya akan konsisten terhadap dalil permohonan dan meminta hakim mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Kita melihat dalam proses kalau dalam kronologis penyitaan handphone Mas Aiman itu dengan dasar izin dari pengadilan yang hanya ditandatangani oleh wakil wakil ketua pengadilan negeri, itu secara hukum kan tidak sah itu, karena ada dalam konteks hukum administrasi negara itu namanya atributif. Atributif itu adalah sebuah kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada seorang pejabat untuk melakukan tindakan hukum secara langsung. Tidak ada pendelegasian atau perwakilan dalam hal untuk mengeluarkan sebuah kebijakan itu. Nah, ada dugaan kuat ini ketika kenapa ada surat lagi, surat izin dari pengadilan dili. Ini yang kami kira ada upaya untuk melegitimasi lagi proses penyitaan itu dengan surat yang double itu. Nah, ini yang saya kira menurut kami temuan hukum baru dan ini janggal sekali. Tim kuasa hukum juga menegaskan penyitaan telepon Aiman tidak sah, bahkan ada kejanggalan saat ada upaya melegitimasi proses penyitaan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Rocky Gerung menegaskan perencanaan kejahatan dan kecurangan pemilu 2024 dimulai sejak putusan MK. Informasinya usai jeda.